Banjar, jangan ada ke Banjar. Aku di sini aja, aku kan mau ke Banjar. Indah ulun indah, tapi seorang duduk di atas bis Samarinda Lestari. Nang nyata sebenarnya tadi tujuan kita tulis Samarinda, Amuntai, Banjarmasin. Duduk di situ paling muka. Lu indah ke Banjar, indah aja, tapi duduk di situ. Kita ke Banjar ya ujung-ujungnya. Lu indah masuk neraka ada hendak, tapi riba dimakannya. Berdusta iya juga. Madu domba ke 7 banar, menggibah orang jadi hobinya. Lu indah hendak masuk neraka, ya itu nang bakal mulai masuk neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di malam ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Kita menyambung apa yang telah kita baca pada minggu yang lalu ketika orang-orang di Basrah mempertanyakan tentang doa yang selama ini mereka panjatkan tetapi tidak kunjung dikabulkan oleh Allah, atau katakan belum dikabulkan oleh Allah. Lalu Ibrahim bin Adham mengatakan, ujar beliau, matat qulubukum bi'asri asya. Ujar beliau, yang menyebabkan doa kalian tidak dikabulkan Allah adalah karena matinya hati kalian, disebabkan oleh 10 perkara. Jadi manakala hati kita mati disebabkan oleh 10 perkara ini, maka itu salah satu penyebab doa kita belum dikabulkan oleh Allah. Tapi kita berharap dengan berkat datangnya malam ini para habaib anak cucu Nabi, mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita dan mengabulkan segala doa dan permintaan kita. Kemarin kalau tidak khilaf kita baca sudah 4. Yang pertama, kamu tahu bahwa Allah itu adalah Tuhanmu dan kamu adalah hambanya, tetapi kamu tidak menunaikan hak Allah. Sudah kita kada perpanjang lagi, itu sudah dibahas minggu lalu. Yang kedua, kamu membaca Al-Quran, membaca larangan-larangan yang ada di dalamnya, tetapi kamu tetap kerjakan larangan itu. Nyata di Quran dipadahkan ini haram, tapi masih menggawi. Itu 2. Kita kada panjang lebar jawaban. Yang ketiga, idda'aitum hubbar rasul. Yang ketiga, kamu mengaku bahwa kamu mencintai Nabi, wa taraktum sunnatah, tetapi kamu tinggalkan sunnahnya. Nah, banyak sekali di antara sunnah-sunnah itu sampai ulama itu menulis beberapa kitab yang bicara tentang as-sunanul mahjurah, tentang sunnah-sunnah yang orang sudah mulai tinggalkan. Saking banyaknya kawadiulah kitab, atau dianggap asing. Sunnah itu bila dilakukan dianggap kurang asing. Ya makanya dikatakan agama kita ini nah, memang ketika Nabi membawa itu dikatakan bada'a ghariban wa sayaudu ghariban. Agama ini ketika datang dianggap orang asing. Maka ketika akhir zaman agama ini kembali dianggap asing. Makanya sekarang kadang-kadang identitas keagamaan itu sudah dianggap orang menjadi asing. Ya seperti itulah sudah. Makanya untung orang-orang yang memegang sunnah, meskipun nanti memegang sunnah itu kan bagaikan memegang bara, menggenggam bara. Bara itu kalau kita genggam tangan kita terbakar, tapi kalau kita lepas isinya mati. Jadi serba salah. Begitu orang yang mempertahankan sunnah Nabi di akhir zaman.
Contohnya sekarang apa ya, salah satu hal yang tampaknya mulai ditinggalkan, pian apabila sholat di masjid kah, di musallakah, dibiasakan ketika kita sholat dan tidak ada pembatas di hadapan gitu pian ulah sutroh, kecuali pian sembahyang memang di saf pertama di belakang dinding atau di belakang tihang. Tapi ini kan ini masjid luas dan tihang kada banyak, lalu pian sembahyangnya jadi ruang terbuka begitu, lalu orang di masjid itu kan lalu lalang, pintu di mana-mana, maka pian ulahlah pembatas antara pian dan orang yang lewat dengan meletakkan sesuatu yang membatasi antara pian orang lewat. Ya anggap misalnya di muka pintu masjid itu ada celengan amal, yang kadang celengan itu setinggi paha, kadang-kadang setinggi lutut, setinggi pinggang, angkat itu setumat, andak di hadapan pian sembahyang di belakangnya. Sesuatu yang tampaknya sepele, tetapi begitu sunnah Nabi. Angkat celengannya, angkat ke dalam, jangan diangkat keluar. Diangkat keluar malingalnya. Diangkat ke dalam. Amun orang kan celengan amal itu betutup bekunci. Yang paling antik celengan ulun pernah melihat tuh di Bandang. Tahu ini masih ada hulu. Di Bandang itu Masjid Al-Fajar di Bandang. Ya Bandang tuh sebuting itu aja masjid. Jadi bila hari Jumat itu celengannya itu berbentuk terak. Terak, bujur terak. Jadi membuat duit itu ya di baknya. Jadi pas jalan duit itu kelihatan tuh bang tumpukan duit. Jadi kada kawan nang kisah sama andak nang kayak itu, tetapi kelihatan orang berapa gugur. Jadi beterak bahari kada betutup-tutupan tuh bahari. Hah? Nah kalau kayak itu nyaman bila anak bangsul. Mun betutup tuh kan kada kau bangsul-angsulan lagi sudah. Itu nang ragu kadang menjulung gak kada, menjulung gak kada. Hendak menjulung duit 100-an. Hendak kada menjulung orang cangang barataan. Amun nang itu ikhlas benar modelnya, nang pick up tadi ikhlas benar, nang terak-terakan tuh. Jadi misalnya duit 50.000 dasar hana nyumbang 1.000, ambil angsul 49. Amun purun mangsul seorang. Ya kada ada adminnya di situ. Jadi, nah itu dulu di Bandang kayak itu dahulu, tahu ini Allah alam dulu. Jadi dasar terak beberapa buting terak tuh. Jalan tuh di sap-sap. Nah dijalankannya biasanya tuntung salam. Tuntung salam, jalan langsung mobil. Paling satu mobil truk itu menghandle 4 atau 3 sap. Nya cepat aja. Karena kalau menjalankan celengan di waktu khutbah itu hukumnya makruh. Jangan menjalankan celengan di waktu khutbah. Nah itu sunnah lah itu, yang tadilah setelah bila sembahyang pulang, bila sembahyang sunnah, pian tuntung sembahyang maghrib, lalu hendak sembahyang ba'diyah. Dibiasakan sembahyang sunnah itu berbeda tempatnya dengan dimana kita sembahyang fardu. Bergeser sedikit ke kanan ke kiri, kata terserah pian aja, atau ke muka atau ke belakang, pokoknya berpindah dari tempat asal. Sunnahnya begitu, karena Nabi menegur para sahabat. Nah kita tahu, kita mengaku cinta lawan Nabi tapi sunnahnya ditinggalkan. Nah ini yang menyebabkan doa kita kada kabul. Yang keempat, idda'aitum adawata syaitan wa ata'tumuh. Kamu mengaku bahwa kamu bermusuhan dengan syaitan tetapi kamu taati musuhmu itu. Bepadah itu musuh tapi musuh ditaati. Kamu mengaku bahwa kamu ingin sekali masuk ke dalam surga, tetapi kamu tidak mau mengamalkan berbagai macam amalan yang akan membawa kamu ke sana. Hendaklah masuk surga, hendak, tapi menggawi amalan yang mendekatkan kita kepada surga kada mau. Tapi kan masuk surga bisa aja lah. Allah katakan wa ja'alna likulli syai'in. Makanya itulah ada doa. Bahkan Abah Guru itu pernah mengajarkan ada satu doa. Allahumma inna nas'alukal jannata
wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Ya Allah, ulun meminta surga, lanjutannya apa? Ulun meminta surga dan berikan ulun kemampuan melakukan apapun yang mendekatkan ulun kepada surga. Min qaulin, baik perkataan, beri ulun petunjuk sehingga hanya berkata dengan kalimat-kalimat yang membawa ulun ke surga. Min qaulin wa amalin, dan beri kemampuan untuk beramal dengan amalan-amalan yang bisa membawa ke surga. Wa niyatin, dan niat itu perlu juga. Kam min niyatin khairun min amalih, berapa banyak niat yang lebih baik daripada amal. Terkadang niat itu, sekali lagi ulun ulang, inya bisa menjadikan sesuatu yang biasa jadi hebat. Ngopi itu kedatannya. Kalau pang ngopi itu sunnah wajib, ngopi itu mubah ngopi itu. Berdosa kada, berpahala kada. Tetapi kopi ini namanya wasilah, sehingga berlaku hukum lil wasail hukmul maqasid. Kalau kopi pian minum dengan niat apa? Untuk supaya malam kena pian kuat beribadat, maka ketika meminum kopi itu pian berpahala. Niat itu yang membawa kita jadi berpahala. Minum kopi niat supaya beribadat kuat. Nah itu namanya min niyatin, niat bagus. Pada dasarnya kopi itu termasuk perkara mubah. Biasa aja kopi. Memang ada di antara para sufi, bahkan Habib Ahmad bin Hasan katakan di dalam Tazkirun Nas, ada memang. Tetapi ini kalau kita jadikan hujah di hadapan orang banyak, ya jangan. Kita bakal ditentang orang. Orang yang bermimpi Nabi, mimpi Nabi itu pasti benar. Mimpi Nabi itu pasti benar. Tidak mungkin salah. Tetapi bagaimanapun mimpi bertemu Nabi itu kada bisa jadi hujah. Ulun misal mudahanai kayak itu, ujar pemerintah isuk lebaran. Apa alasan pemerintah? Karena bulan sudah kelihatan, berarti Ramadan kita cuma 29 hari, berarti bulan sudah kelihatan. Maka isuk kita hari raya kan, karena bulan kelihatan. Nah malam hari raya tuh ulun bermimpi bertemu Nabi misalnya. Lalu ujar Nabi, isuk belum lebaran, lebaran lusa. Berarti Ramadan 30 hari. Kayak apa kayak itu ya? Sedangkan syaitan kada bisa menyerupai Nabi. Ujar Nabi, isuk belum hari raya, hari rayanya lusa. Tapi pemerintah sudah mengatakan kami melihat bulan. Ini pernah terjadi di Hadramaut dulu. Ada seorang habib dari bangsa Idrus. Ketika para habaib yang lain siap melaksanakan sholat, ini habib termasuk habib yang dituakan. Lalu saat itu khatib berkata, kita kada akan mulai sholat sebelum habib datang. Yang Idrus. Lalu ujar-ujar yang lain, ya sudah kalau kayak itu kami ambili sidin. Lalu diambililah habib itu. Singkat cerita begitu habib dibawa sembahyang, habib anu kada mau sidin memulai bila pian kada ada. Ujar sidin, aku ujar sidin baharai isuk. Bingung lah orang. Bebulik lagi utusan nih. Lalu habib nang khatib tadi datang. Ujar habib tadi, bib, kenapa pian kada umpat kami sembayangan hari ini? Ujar habib, aku kada, aku isuk. Loh, kenapa jar bubuhannya? Anu bib ay, aku jar sidin malam tadi bermimpi Nabi. Ujar Nabi hari raya isuk. Artinya bila orang Kamis berarti hari raya Jumat. Aku malam tadi bermimpi Nabi. Nabi mengatakan hari raya Jumat. Misalnya kita paham lah. Sekalinya khatib tadi menjawab, ujar khatib tadi anu bipai Nabi memberitahu ulun juga. Ujar Nabi hari raya Kamis. Dan ulun kada bermimpi.
Wih, ya Habib Nabi, kok bisa kayak itu? Dan ulun kada bermimpi. Di mana aja sih ini kamu tahu Nabi madahi Kamis? Soalnya bipai ulun dapat dari guru ulun dari gurunya sampai ke Nabi. Nabi pernah bersabda sewaktu hidup, ujar Nabi, berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihat bulan. Berarti Nabi nang menyuruh kami untuk bahari raya karena bulan. Paham maksudnya lah? Waktu hidup Nabi pernah berucap, ujar Nabi, bila kalian anak mulai puasa, mulailah puasa di Ramadan karena melihat bulan. Dan bila kalian hendak bahari rayalah karena melihat bulan. Habib tadi mendengar Habib nang seikong berucap kayak itu, ujar Sirin, sodakta, bujur ikam, sa'akhruju ma'aka, dan aku akan keluar bersama ikam sembahyang. Paham maksudnya? Artinya mimpi bertemu Nabi itu benar, kadang mungkin salah. Tetapi di dalam hukum mimpi itu kadang bisa jadi hujah. Jangan berdalil dengan mimpi. Ya? Jadi kopi itu kita yakin beriman karena itu terjadi pada para wali. Ada di antara orang nang bertemu Nabi imma yaqadatan wa imma manam. Belum ingat. Makanya ada anekdot di kalangan para sufi, ada anekdot lah. Intermezzo aja. Apa bahasa kita aja? Ya, ada anekdot lah. Ada orang bahari mengatakan apabila ada orang mati kemudian di muntungnya ada bakas kopi, malaikat kada batakun. Itu jok orang bahari, anekdot dahulu. Lu nancak dengar dari mulut para kiai berucap itu. Kada salah mereka ketika membuat jok seperti itu karena dulu kopi itu identik dengan minuman para wali dulu. Makanya tuh bila orang membaca manakib tuh disiapkan kopi itulah minuman para wali dahulu. Makanya dulu ketika para ulama menemukan biji kopi, mereka tuh sujud syukur. Kenapa sujud syukur? Karena mereka menemukan minuman yang akan membantu mereka kuat beribadat kepada Allah Ta'ala. Dulu mereka sujud syukur. Jadi kopi nih dulu identik minuman wali karena mereka akan begadang di malam hari untuk beribadat. Kalau nang lain ada urusan apa begadang? Bahari kan ada Android, bahari kan ada TV, orang kan ada gunanya begadang malam. Baik kurang guring isuk begawi, maka guringan orang. Maka para aulia memang bangunan di waktu malam. Tatajafa junubuhum anil mutaji. Lalu mereka minum, nah berarti dalam tanda kutip bisa dikatakan nang bahari ketujuh minum kopi adalah orang ahli zikir bahari. Jadi makanya cocok aja anekdot, bilanya masuk kubur para ya malaikat mengurusi, ini ahli zikir. Andai pun ditanya kada bakal pengaruh yuk baginya, ini ahli zikir orang nang asik lawan Tuhan. Bila orang lawan Tuhan asik, urusan Allah Ta'ala, subhana man dzikruhu izzun li dzakiri fahuwa jalisun lahu. Allah nang mengawani orang nang selalu berzikir menyebut nama Allah Ta'ala. Jadi dulu tapi lah, wah ini kada wali gini banyak ngopi. Wah ini dulu tuh identik dengan berzikir. Wah ini orang beguplah gitu ngopi. Beguplah. Tapi ingat bahari jar guru di Banjar. Ujar Sidin memang permainan guplah tuh bangarnya. Main dum kah? Bedum itu memang permainan yang paling bagus jar guru. Ini peguruan hari nyambat di Banjar. Ujar Sidin permainan dum itu adalah permainan yang mengingatkan kita kepada kematian. Mohon ada sekalinya mainan nang kada melalaikan.
mainan tetapi justru mengingatkan kita dengan mati, itu dum. Kadada mainan lain nangka itu, cuma dum yang mengingatkan kita dengan kematian. Tahu nih Haji Buat nih karena percaya. Dum itu mengingatkan mati. Makanya bubuhan bedum itu takuni, di dalam dum itu ada menyelawi, ada menyeratus, ya kak, ada menyelawi, ada menyelawi, menyeratus. Karena ada haul nang tuh keliling tuh. Itu bubuhan ahli dum jangan paham. Nyebet juga ada menyelawi, menyeratus. Belok lawi. Baik. Jadi kayak itu, tidak ada memang aulia dulu bahwa salahnya kan meminta dengan Nabi tolong berikan ulun ini kan, ini di sini kira-kira kan ada jangan namanya ingkari. Ahlus sunnah aja berataan. Jadi orang ini meminta kepada Nabi pesan langsung. Lalu salah satunya tuh selama masih ada ampas kopi di buntungnya, maka malaikat akan memintakan ampun untuk itu. Ya karena emang identik dulu orang yang minum kopi itu ahli zikir kan. Termasuk tasbih ketika ada di tubuh seseorang, inya ketek atau kada, maka pahala tetap dicatat untuk inya. Intinya niat itu yang kita katakan tadi itu luar biasa, menyebabkan yang biasa menjadi hebat. Kayak minum banyu guring itu mubah. Guring itu mubah, ngaran mubah itu pahala kada berdosa kada. Tapi bila pian guring niat pian supaya bangun malam karena segar beribadat kepada Allah, maka guring pian itu jadi ibadat. Itu hebatnya niat. Tapi awas lah, niat itu bisa merusak yang hebat menjadi biasa. Berniat juga orangnya. Apa? Pian sembayang itu ibadat bukan? Ibadat. Tapi niat kada beres. Tiap subuh wah ini kalanggar situ jar. Para ke rumah wali kota. Wali kota sembahyang subuh situ terus. Jadi bila subuh ada terus subuh di situ berjamaah. Kenapa jar pindah rajin? Ya kalau pindah jadi kepala dinas jar. Ada untingan macam itu. Padahal sembahyang yang inya lakukan itu ibadat. Tetapi niatnya itu yang merusak ibadatnya tadi. Jadi ibadah itu bisa rusak karena niat. Amal yang bukan ibadat pun bisa menjadi bernilai ibadah karena niat. Makanya kita meminta, tuh Abah Guru pernah mengajarkan doa itu. Inna nas'alukal jannata, ulun meminta kepada pian surga, wa ma qarraba ilaiha, dan ulun minta kepada pian segala sesuatu yang memarakakan ulun ke surga, baik perkataan, baik tindakan, wa niyatin ataupun niat, wa i'tiqad ataupun keyakinan hati. I'tiqad yang membawa ke surga. Wa na'udzubika minan nar, dan ya Allah ulun berlindung kepada pian dari api neraka. Ulun berlindung dari neraka, dan ulun berlindung dari segala sesuatu yang bisa mengantar ke neraka juga. Min qaulin wa fi'lin, min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Baik ucapan yang bisa mengantar ke situ, atau sikap dan tindakan yang bisa masuk neraka, atau niat atau i'tiqad yang bisa mengolah masuk neraka. Itu doa itu dah. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Ini baca kalau bisa pian doa ini jangan tinggal mun kawa. Ya, setelah pian baca doa yang lain, selesai doa yang lain, Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Baik.
Sudahlah, artinya kalau kamu mengatakan ingin masuk surga tapi ternyata sikapmu tidak begitu, itu akan membuat doa kamu tidak dikabulkan oleh Allah. Aku hendak makan ya, lapar perutku. Jarang bangun makan dah jar aku kulir. Asik kayak di muka HP main game. Parut lapar, hendak makan, tapi kada mau bersikap, kada mau bertindak, ya kada bakal kenyang. Yang keenam, idda'aitumun najata minan nar wa ramaitum biha anfusakum. Yang keenam, kamu mengaku bahwa kamu tidak mau masuk neraka, tetapi kenyataannya kamu justru melakukan perbuatan yang bisa melemparkan kamu ke dalam neraka. Jadi kada cukup perkataan rupanya lah, memang harus dibuktikan dengan tindakan. Aku kada hendak masuk neraka tapi gawian neraka. Itu malah doa kada kabul. Nauzubillah min dzalik. Ulun indah ke Banjar, jangan hendak ke Banjar. Aku di sini aja aku kada mau ke Banjar, indah ulun indah, tapi seorang duduk di atas bis Samarinda Lestari. Nang nyata sebenarnya tadi tujuan tulis Samarinda, Amuntai, Banjarmasin, duduk di situ paling muka. Lu indah ke Banjar, indah aja, tapi duduk di situ, kita ke Banjar aja ujung-ujungnya. Lu indah masuk neraka, kada hendak, tapi riba dimakannya. Berdusta iya juga, madu domba ke tujuh banar, menggibah orang jadi hobinya. Lu indah hendak masuk neraka, ya itu nang bakal mulai yang masuk neraka. Mun kada hendak masuk neraka tuh siapa? Kada mana? Setan gitu kada hakun masuk neraka. Siapa aku masuk neraka? Mun kada masuk neraka berataan ya. Jadi pas masuk neraka itu kada sekedar pandir. Nah kayak itu juga nama berataan nama surga. Siapa kada nak masuk surga? Tapi kenyataannya kada semua kan masuk surga. Berapa sudah? 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tadi berapa? 6. 7. Yang ketujuh, qultum annal mauta haq. Qultum al mautu haqqun wa lam tasta'iddu lahu. Yang ketujuh, kamu selalu berkata bahwa kematian itu benar pasti terjadi, kematian itu nyata adanya, semua manusia akan mati. Pasti mati, pasti mati. Tahu aja barataan. Tetapi ternyata kamu tidak juga mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu. Wah ini orang meulah bunker. Untuk apa bunker? Untuk menyelamatkan diri kalau pina kena orang perang nuklir. Kalau pina orang perang nuklir. Lalu kayak apa aja? Lalu diulah bunker di bawah tanah. Padahal orang nang maulah tuh belum tentu tetamu masa perang nuklir. Tapi berhimat bersiap-siap kalau pina. Jadi kita bersembunyi ke dalam bunker nih ya. Maka itunya berpikir. Bagus saja berarti waspada. Tapi itu belum tentunya temui. Nah mati ini pasti. Persiapannya apa? Ujar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ujar beliau, man mata bila amalin faka'annama dakhala al-bahra bila safinatin. Orang yang mati kada membawa amal itu bagaikan orang yang nekat masuk ke laut kada bakapal. Masuk ke laut kada bakapal, berandam di banyu laut bala lawas. Amun kalawasan dalam banyu iwak aja bangai. Iwak bisa bangai. Orang memang hidup di banyu. Apalagi manusia hidup berandam di banyu. Emang pian Aquaman. Nah.
Jadi kada membawa kapal sehebat apapun berkunjung kemungkinan pian bisa tenggelam. Dan memanglah konon laut itu ini kita kada tahu pang itu pang teori di ilmu pengetahuan yang diberitakan nancak ke kita bahwa lautan itu semakin inya ke dalam ada batas di mana matahari itu cahayanya kada tembus lagi. Jadi di dalam itu gelap gulita, hirang lalu kada ada cahaya sekali. Bahkan iwak kada semuanya bisa di situ. Iwak-iwak tertentu jarang hidup. Makin ke bawah makin parah lagi, oksigen itu manusia kada bakal, dan tekanannya itu jangankan manusia. Nah makanya kalau ada malam pas Nanggala tuh tenggelam tuh kan, ya mudah-mudahan nang meninggal syahid dan dirahmati Allah Ta'ala berarti. Jadi kapal selam saja bila sampai terjebak masuk ke dalam kedalaman yang terlalu dalam, itu kapalnya bisa remuk. Kapal itu remuk karena remukan dari banyu nang kuat dari banyu itu semakin dalam tekanannya kuat, maka baja yang kapal selam itu udah bisa remuk. Kayak apa kita meremuk tisu ini nah, kayak itu remuknya kapal selam kalau berada di kedalaman yang terlampau dalam. Kada mampu. Ngeri biar. Itu makhluk hidupnya kada semua bisa di situ. Itu rahasia Allah Ta'ala lah, luar biasa. Makanya kan yang terdalam sementara yang diketahui manusia di bumi ini palung apa? Hah? Palung Mariana. Tahu lah palung Mariana? Sebelah jembatan Sungai Dama tuh. Palung. Itu dalam benar. Nah, kayak apa pian Nabi bayangkan bahari Nabi Yunus dibawa iwak berkeliling laut. Konon lah jar Abu Bakar tidak ada satu jengkal pun laut terkecuali iwak itu membawa Nabi Yunus ke sana. Sehingga seluruh bagian lautan itu penuh dengan zikir Nabi Yunus itu. Jadi semua laut itu adalah laut yang dipenuhi dengan zikir Nabi Yunus sewaktu berada dalam parut iwak. Baru dikeluarkan dari mulut iwak ke Nabi Yunus. Pernah lah iwak di laut itu kalau benganga kapal aja masuk. Bahkan ulun pernah membaca di satu bukunya ada serba-serbi lautan. Ada makhluk di laut itu kalau inya berteriak dan suaranya seandainya sampai ke bumi, makhluk hidup ini bisa mati, kada kuat menahan tekanan suaranya itu nang ada di daratnya. Makanya jar kita luar biasa. Dan pian tahulah ular yang paling berbahaya itu ular laut. Ular yang paling berbahaya ular laut. Bisanya itu mungkin ratusan kali lipat dari bisa king cobra, dari bisa ular derik. Ular derik itu dianggap sebagai ular yang bisa paling mematikan, yang bisa membunuh orang bahkan dalam hanya hitungan detik aja, membuat orang hilang kesadaran. Yang lebih parah tuh iwak yang ada ular yang ada aja hati-hati kan, ular laut tuh bahaya. Itu makhluk Allah nang kayak itu tuh diandak Tuhan di laut. Iwak aja. Ini iwak di Sungai Mahakam ini bangai enak barataan anuan. Tapi iwak ada habis. Menunjukkan kayak apa makhluk Allah nang di laut itu. Bintang lawan iwak pinanya banyak iwak. Karena iwak mulai bahari diambil diunjuni kada habis. Amun bintang jakanya kawa di jurak mungkin habis sudah. Makanya bintang tuh kawa di jurak bubuhannya. Yes. Tapi iwak mulai bahari dilunta, diunjun, ditangguk. Ada mau habis. Subhanallah, itulah kekuasaan Allah Ta'ala. Kita manusia, nah kayak ini aja nah. Coba pang pian ke kolam renang yang agak dalam. Jangan yang 2,5 meter. Cari yang kolam renang. Adalah kolam renang paling dalam berapa meter coba? Paling 4-5 meter lah. 4-5 meter aja pian. Mun kayak ulun aja, amun bekunyung nih nang paling repot bila kacamata pacul. Hilang penjanak mun kacamata pacul. Makanya dulu ulun waktu naik pernah dibawa orang naik jet ski bari di Mahakam. Ulun tuh paling mahayakan dua, salah satunya jet ski ini kan di laut di sungai bujur pian kira kan nyaman, itu tegak sedikit anunya tekipai kita.
Itu setang tuh bilangnya terbelok bakal sedikit, jadi kita pasti terpental. Kalau kita terpental itu kan jadi masalah tuh jet skinya jalan kita tertinggal. Ini bisa kayak itu jet skinya jalan kita nang tekipainya masih kurang lebih kacamata tak hilang di situ. Wah, nang kedua ini buaya timbulan di Mahakam tuh. Cuma ada juga nang buaya lalu aja. Rupanya sesama buaya kan boleh mengganggu ya. Rupanya nang tercabur buaya juga. Mun orang keluar jangan-jangan aman aja mun tercabur ke banyu. Buan keluar tuh anu ada bahari ada apa aja. Buaya kuning. Buan keluar. Baik, singkat cerita, tadilah pian bekunyung, coba pang sekali-sekali lemparkan koin, habis itu pian nyelam ke bawah, menyelam semakin ke bawah, di situ kena terasa pian kayak apa tekanan banyu tuh, telinga nih sakit, karena tekanan kuat, semakin dalam gendang telinga pian bisa pecah. Jadi kada mudah menyelam di kedalaman itu, kada mudah. Orang yang baalat itu pun ada batas kedalaman yang ini bisa menyelam, di atas itu bahaya kada kawa selam. Mun kada orang-orang nang jujur ahli. Itu maksud Sayyidina Abu Bakar itu artinya bila kamu tidak siap masuk ke laut tanpa bekal kamu pasti celaka. Kayak itu juga tulak ke akhirat kada ada membawa bekal. Sedangkan Allah menyuruh wa tazawwadu fa inna khairaz zadid, disuruh Tuhan berbekal, kita kadang bawa bekal, Allah aja nyuruh bawa sangu. Itu maulah doa kada kabul. Yang ke-8, ishtaghaltum bi'uyubin nasi wa lam tashtaghilu bi'uyubikum. Kamu terlalu sibuk mengurusi urusan orang, terlalu sibuk mengurusi aib orang. Kenapa jadi sibuk mengurusi aib orang? Wa la tashtaghilu bi'uyubikum, dan kamu lupa untuk memperhatikan aibmu sendiri. Mengomentari anu jar baju kamu tuh kuning tuh jar. Kenapa? Karena debu. Kita ada baju kita dicak. Cuma kadang kita kadang merasa kita orang nang banyak salah padahal terbanyak kita pada orang. Nah, terlalu sibuk mengurusi aib orang ini menyebabkan doa kita kada kabul juga. Jadi jangan heran kenapa bila berdoa kada kabul doa ulun, jar bila ulun berharap harapan ulun kada kabul, ya kita ketujuh mengurusi orang. Dan salah satu hal yang bisa menyebabkan orang mati kada beriman itu ketujuh membuka aib orang. Aib orang di kampung tuh lah, bila pian mendengar kisah yang bercerita tentang keburukan orang, pian jangan asal-asal sebarkan aib orang tuh. Kan pian ada aib juga, dan pian kan kada mau aib pian itu terbuka. Jadi jangan buka aib orang. Namun kita hendak aib kita ditutup, tutup juga aib orang. Itu yang ke-8. Yang ke-9, wadafantumul amwata walam ta'tabiru. Yang ke-9, kamu selalu mengubur orang mati, bahkan tukang tabuknya lagi. Ninggal si anu. Begitu kamu tahu bahwa orang yang hebat-hebat nih mati di hadapan kamu, tapi kamu kada juga mengambil pelajaran. Ente kuat kada sekuat itu, ente sugih kada sesugih itu, ente banyak pengikut kada sebanyak itu, tapi nya mati, berarti ente kan bakal mati juga, artinya kada. Terkadang kita lah melihat macam orang nang benyanyi-nyanyi bahari. Wah ini masih hai benyanyi, tapi napas kada kuat lagi, muha mulai keriput juga. Kan artinya segagah-gagahnya orang bahari, sekuat-kuatnya kada kau menustai umur juga. Benyanyi sekuat-kuatnya napas bahari, umur kada kau didustai. Gagah bahari, panggii bahari. Pokoknya bila sidin berjalan, pokoknya di kampung tuh bebinian tahambur tuh Pak. Tahambur binian. Tahambur ini macam-macam Bang, bisa juga karena anu, bisa juga kadang kada suah breksona. Lalu tahambure orang. Tahamburan orang, tapi umur kada kau didustai. Makanya dikatakan kafa bil mauti wa'idha.
cukup kematian itu jadi nasihat. Pian lah, jujur aja lah, yang paling biasanya cepat mengolah kita tuh jadi sadar tuh ketika kita asik bepandiran lawan orang sehat bananya waktu pagi arus yang ninggal. Kan banyak zaman gini kayak tuh, begitu pagi pakai sahan ceria, pakai sahan aduh tertawaan, harus siang ninggal orangnya. Itu orang kita kajut-kajut dengar kabar. Nah biasanya nang kakak itu tuh lakas banget menghantam hati kita. Mau ulah jadi rasa takutan. Cuma karena tak kumpul pulang ahli dunia. Lalu anu pulang. Dulu ujar guru Fahmi Zamzam. Ujar guru Fahmi Zamzam Al-Imam Al-Ghazali mengatakan seandainya orang tuh masuk kubur dan disiksa di kubur, nyata banget inya disiksa, inya nang disiksa, dipukuli malaikat, lalu diberi kesempatan untuk kembali lagi ke dunia, mengulang lagi. Maka ujar Imam Ghazali paling gancang bari waktu 40 hari tebulik pulangnya. 40 hari jadi Imam Ghazali barinya waktu, biarkan dia begaul lagi lawan orang nang mencari duit ke sana kemari, maka dalam waktu 40 hari itu dia bakal berubah berbeda dari yang pertama kalinya keluar dari kubur. Itu nang suah mati, suah melihat azab, dunia bisa berubahinya, apalagi nang kada suah dan belum suah mati. Na'udzubillah min dzalik. Makanya bagus juga orang lah hidup maulah rumah di tengah kuburan. Nyata dulu malam sungsung guring, hendak beramean keadaan juga rumah para kuburan, mengambil ibrah di situ karena hari-hari melihat orang mati. Makanya almarhum Abah Guru tuh salah satu kebiasaan Sidin di Martapura tuh, salah satu kebiasaan itu dahulu waktu rumah sakit Ratu Jaleha tuh masih bahari dihiga Taman Patihah. Bahari kan Jaleha situ dihiga Taman Patihah. Nah, Sidin tuh rancak bahari datang ke rumah sakit tuh cuma untuk melilih hati orang garing aja. Pertama niat Sidin datang mendoakan orang nang garing karena hak orang Islam bila garing dielangi. Nang kedua Sidin hendak mengambil yang dikatakan igtanimu khamsan qabla khamsin, nang mengambil 5 sebelum 5, yaitu masa sehat sebelum sakit. Jadi Sidin mengambil ibrah supaya Sidin bersyukur dengan kesehatan yang Allah beri dilihat Sidin orang-orang nang garing. Yang kedua Sidin mendoakan. Itu kebiasaan guru waktu di Martapura. Coba kalau wahih ini agak ngalih lah kita ke rumah sakit kada budihikan orang masa corona ini. Kain aja lah bila imbah-imbah corona, bila anak-anak setiap seminggu 2 kali ke rumah sakit beelang. Ke UGD itu nah melihati garing apa pian ini doakan nih. Cuma mungkin wah ini bila kita kayak itu padahal orang siapa ini juga timbul takutan orang jadinya. Ya Abah Guru kayak itu bahari. Subhanallah. Terakhir akaltum ni'matallah walam tashkuruh alaiha. Dan yang terakhir, tahu kamu siang malam memakan rezeki datang di Tuhan. Rezeki Allah nang dimakan. Tapi rezeki itu kada disyukuri itu Tuhan murka. Maksud kada disyukuri itu bukan masalah alhamdulillah, tetapi rezeki nang Tuhan bari itu dipakai untuk sesuatu nang Tuhan sarik. Itu namanya kada bersyukur. Biar muntung pian alhamdulillah muntung, tapi duit digunakan untuk sesuatu nang kada baik Tuhan sarik. Itu kada bersyukur. Syukur itu bukan cuma dengan muntung, syukur itu dengan sikap. Bila awak sehat, alhamdulillah awak ulun sehat, kada cukup bawa ke masjid, bawa ke majelis, itu mensyukuri kesehatan awak namanya. Itu namanya bersyukur lawan badan. Bersyukur dengan muntung, alhamdulillah awakku sehat. Bersyukur dengan tindakan, alhamdulillah awakku sehat. Ya sudah jar, hendak ku bawa ke majelis nuntut ilmu, ku bawa ke masjid berjamaah. Itu namanya bersyukur dengan sikap. Terakhir adalah bersyukur dengan hati. Kayak apa? Langsung hati menyadari bahwa aku ini sehat itu karena pertolongan dan kebaikan Allah. Aku kawa ke majelis pulang bukan karena sehat sebujurnya, tapi karena Allah membuka hatiku. Berarti nang ada di diriku nih siang malam adalah kebaikan Tuhan aja. Nah itu saksikannya, maka hati yang begitu itulah hati yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Artinya hati yang mengerti bahwa yang kita dapat itu semuaan kebaikan Tuhan aja. Lalu hati itu sadar bahwa aku ini kada bisa berbuat baik, nang baik itu Tuhan. Aku diberi duit, rezekinya datang di Allah. Lalu aku bersedekah dengan duit itu.
Maka yang membuka hatiku bersedekah itu Allah. Duitnya datang di sidin, nang membuka hatiku sidin, imbah itu aku diberi pahala. Kurang apa baiknya Tuhan. Nah itu cara bersyukur lawan hati, dan itu syukurnya para arifin. Yaitu ketika mereka melakukan kebaikan, kadang merasa bahwa mereka nang ampun kebaikan, tetapi langsung mengembalikan kebaikan itu hanya milik Allah. Nah itu cara mensyukuri nikmat lawan hati kita. Tapi itu i'tiqad hati, karena cukup di hati aja. Cukup di hati aja. Wallahu a'lam bissawab. Mudahan Allah mengampuni dosa kita, Allah tutup segala aib dan kekurangan kita, dan mudahan kita semua yang hadir kada akan mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah ala kulli man nawa bi izalabus salih wa ila hadratin nabi al-fatihah.